Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12, yaitu mengenai korosi atau perkaratan. Nah, di sini ada gambar dari perkaratan, contohnya adalah jembatan yang berkarat dan ada besi yang berkarat. Oke, nah apa itu korosi atau perkaratan? Jadi korosi di sini adalah suatu reaksi reduksi oksidasi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Di mana korosi ini terjadi karena sifat logam yang mudah teroksidasi atau logam tersebut mudah mengalami oksidasi. Contohnya adalah korosi atau perkaratan yang terdapat pada permukaan logam besi. Jadi kita sering menemui proses perkaratan atau karat yang ada di logam besi, baik pada bakar besi, kemudian pada rantai kendaraan, dan sebagainya. Nah, proses perkaratan pada besi ini nanti ada proses yang terjadi baik di anoda maupun di katodanya. Nah, yang pertama-tama nanti ini adalah permukaan besi. Ini adalah permukaan besi, kemudian dia terkena tetes air, maka nanti besi ini akan mengalami oksidasi. Fe mengalami oksidasi di anoda, bagian permukaan logamnya, permukaan besinya, jadi Fe teroksidasi menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Kemudian elektron dari Fe atau besi yang sudah mengalami oksidasi tadi, dia akan bermigrasi ke bagian katoda. Mana elektron ini tadi, nanti dia akan bermigrasi atau mengalir ke bagian katoda, di mana nanti di sini O2 atau oksigen akan mengalami reduksi. Nah, O2 yang mengalami reduksi ini nanti, dia reaksinya tergantung ya apakah dia bersifat netral, basa, atau asam. Untuk yang atas, untuk reaksi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi 2H2O, ini adalah keadaan ketika dia bersifat asam, karena di sini ada H+. Kemudian untuk yang O2 ditambah 2H2O plus 4 elektron menjadi 4OH-, ini adalah keadaan ketika dia bersifat netral atau basa. Nah, dari proses tadi, Fe2+ ini akan mengalami oksidasi membentuk Fe3+, sehingga akan membentuk karat Fe2O3. Jadi ini adalah karat yang terbentuknya. Atau proses lebih jelasnya, nah ini ya, yang pertama kali pada anoda, besi ini akan mengalami oksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron seperti yang saya jelaskan tadi, dengan reaksi Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Kemudian elektron yang dihasilkan dari proses oksidasi besi tadi ini akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi O2 dan ion H+ di udara bebas, sehingga akan menghasilkan air. Nah, air tersebut lalu akan bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk ion OH- dengan reaksi O2 ditambah 2H2O plus 4 elektron menjadi 4 OH-. Di sini saya menggunakan salah satu keadaan ya. Kemudian dari proses tadi, ion besi 2 atau Fe2+ yang terbentuk pada anoda akan teroksidasi lagi membentuk ion besi 3 atau Fe3+, sesuai dengan persamaan reaksi Fe2+ menjadi Fe3+ plus elektron. Nah, hasil reaksi reduksi oksidasi pada logam tersebut itu berupa senyawa oksida terhidrasi dengan rumus Fe2O3-X2O atau yang biasa kita sebut dengan karat besi. Jadi karat besi ini rumusnya adalah Fe2O3-X2O. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah udara, lebih tepatnya adalah oksigen. Kemudian ada air dan kelembapan udara. Yang ketiga ada zat elektrolit, ini bisa asam, bisa basa, bisa garam. Kemudian ada permukaan logam dan ada sel elektrokimia. Nah, kita akan bahas satu persatu dari yang pertama yaitu oksigen. Nah, adanya udara atau dalam hal ini oksigen itu akan mempercepat terjadinya korosi. Kenapa bisa? Karena pada proses korosi, oksigen ini nanti akan mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katoda. Nanti semakin banyak oksigen yang ada, maka korosi itu akan semakin cepat terjadi. Kemudian yang kedua ada air dan kelembapan udara. Jadi semakin sering besi terkena air, maka semakin cepat pula besinya itu akan mengalami korosi atau muncul karat. Selain itu, keberadaan uap air atau dalam hal ini kalau misal
udaranya lembab, itu kan lembab itu karena adanya kandungan air ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi atau mempercepat terjadinya korosi. Kemudian yang ketiga ada zat elektrolit. Nanti di sini bisa asam, bisa garam ataupun basa. Di sini saya ada contoh yang saya ambil contoh untuk garam. Jadi di air laut ya, air laut itu kan termasuk ke dalam suatu senyawa yang merupakan garam. Jadi ketika logam atau dalam hal ini besi terkena air garam atau air laut lah, contohnya itu adalah kapal ya. Jadi bagian kapal itu kan ada bagian yang terbuat dari besi. Nah, itu kalau dia lama-kelamaan terkena air laut terus-menerus tanpa adanya perawatan yang baik, maka itu nanti bagian besi yang ada di bagian kapalnya itu akan cepat mengalami korosi. Tentunya ketika dia akan mengalami korosi nanti akan membahayakan ya. Kemudian untuk contoh zat yang asam ini air hujan. Kita kan sering mendengar istilah hujan asam ya. Misal ada pagar besi, kemudian dia terkena air hujan, lama-kelamaan itu nanti pagarnya itu bisa menjadi berkarat. Oke, berikutnya kita akan ke faktor yang keempat yaitu permukaan logam. Di mana logam yang permukaannya kasar atau dalam hal ini tidak rata ya, itu akan relatif mudah mengalami korosi karena memungkinkan pembentukan kutub-kutub muatan. Di mana kutub-kutub muatan tersebut nanti akan bertindak sebagai elektroda, baik anoda maupun katoda, sehingga terjadi reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang akan menghasilkan korosi. Kemudian faktor yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya sel elektrokimia. Jadi jika suatu sel elektrokimia itu berada di tempat yang relatif lembab, maka logam yang potensial elektrodanya lebih rendah akan lebih mudah mengalami korosi atau dengan kata lain dia akan teroksidasi oleh oksigen yang ada di udara, sehingga nanti korosinya lebih cepat terjadi. Kemudian untuk cara mencegah korosi ada 3 cara secara umum. Yang pertama adalah menutupi besi dengan permukaan impermeabel. Yang kedua melapisi besi dengan logam-logam aktif. Dan yang ketiga memadukan besi dengan beberapa logam lain. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dengan menutupi besi menggunakan permukaan yang impermeabel. Jadi korosi pada besi itu bisa dicegah dengan menutupi besi menggunakan suatu lapisan atau permukaan yang tidak tembus air dan udara. Itu yang disebut dengan permukaan yang impermeabel. Jadi permukaannya tidak mudah ditembus air dan udara. Contoh yang pertama, mengecat besi. Ini bisa kita lakukan pada pagar ya yang terbuat dari besi. Kalau kita cat berarti itu bisa mencegah terjadinya korosi. Sehingga nanti ketika besinya itu sudah kita cat, itu bisa mencegah besinya untuk bersentuhan dengan air dan udara. Kemudian yang kedua bisa melumuri besi dengan menggunakan oli atau gemuk. Jadi contohnya adalah rantai pada kendaraan ya, bisa pada kendaraan bermotor maupun pada sepeda. Itu agar rantainya tidak mudah korosi, itu bisa kita lumuri oli, sehingga akan mencegah terjadinya perkaratan. Kemudian yang ketiga, membalut besi dengan plastik. Ini contohnya ada pada rak piring ya. Jadi untuk mencegah korosi atau perkaratan pada rak piringnya itu kita lapisi atau kita balut dengan plastik. Kemudian yang keempat, kita bisa menyepuh besi dengan permukaan. Biasanya ini pada kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng itu kan agar tidak korosi itu dilapisi dengan timah atau SN. Kemudian yang kelima, melakukan pelapisan dengan krom ya. Misal kalau mau menggunakan krom ini bisa di stang sepeda, itu biasanya dilapisi dengan krom. Kemudian cara yang kedua adalah melapisi besi dengan logam-logam aktif. Jadi perlindungan besi dengan logam-logam aktif ini biasa disebut dengan perlindungan katoda atau perlindungan katodik. Di mana pada cara ini nanti akan digunakan logam aktif untuk melapisi besi, sehingga nanti logam tersebut yang akan lebih dulu mengalami korosi daripada besi. Jadi nanti fungsi dari perlindungan katodik ini, jadi logam aktif yang melapisi besinya itu dia akan mengalami oksidasi terlebih dahulu untuk melindungi besinya agar tidak jadi korosi. Nah, ada dua jenis. Yang pertama adalah galvanisasi dan yang kedua adalah sacrificial atau pengorbanan anoda. Untuk galvanisasi ini adalah proses
pelapisan besi dengan seng atau Zn. Kemudian untuk sacrificial atau pengorbanan anoda ini di mana sacrificial ini adalah perlindungan besi dengan cara menempatkan potongan logam yang secara kimia lebih aktif, atau dalam hal ini dia akan mengalami oksidasi ya. Nanti itu kita letakkan bersentuhan secara elektrik dengan logam yang akan dilindungi. Jadi contoh logam yang biasa kita gunakan untuk sacrificial atau pengorbanan anoda itu adalah magnesium. Contohnya ini ada di pipa besi dalam tanah. Nah, untuk pipa besi dalam tanah itu untuk melindungi agar tidak cepat terjadi korosi. Jadi di situ diberikan magnesium. Jadi magnesiumnya itu akan dikorbankan karena dia akan bertindak sebagai anoda. Jadi nanti kalau mau mengalami oksidasi, yang akan mengalami oksidasi adalah magnesiumnya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada memadukan besi dengan logam lain. Jadi nanti hasil campuran antara logam yang paling terkenal untuk mencegah korosi ini adalah istilahnya stainless steel. Di mana pada stainless steel ini krom murni atau campuran krom dengan nikel ini dipadukan dengan besi. Ini akan dihasilkan campuran logam yang tahan korosi. Atau istilah umumnya adalah paduan logam. Nah, cukup sekian untuk penjelasan dari korosi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.